Firman Kudus untuk kebangunan pagi, mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus volume 4, Minggu 41 atau Minggu kelima, dengan judul Pohon Hayat, hari keempat. Firman Tuhan diambil dari dua bagian ayat. Yang pertama, Wahyu pasal 2 ayat 4-5, mengatakan, "Meskipun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki pelitamu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat." Bagian yang kedua dari Kolose pasal 1 ayat 18, "Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu." Hari keempat kita akan memasuki Romawi yang ketiga, di mana Romawi ini akan berbicara mengenai aspek positif, yaitu bagaimana makan Kristus sebagai pohon hayat adalah panggilan para pemenang. Maksud sebermula Allah adalah agar manusia makan dari pohon hayat. Karena kejatuhan, jalan ke pohon hayat tertutup bagi manusia. Melalui penebusan Kristus, jalan yang dengannya manusia bisa menjamah pohon hayat, yaitu diri Allah sendiri di dalam Kristus sebagai hayat bagi manusia dibuka kembali. Tetapi dalam kemerosotan gereja, agama merayap masuk dengan pengetahuannya untuk mengalihkan kaum beriman dalam Kristus dari makan Dia sebagai pohon hayat. Jadi, Tuhan berjanji untuk memberi para pemenang makan dirinya sebagai pohon hayat dalam Firdaus Allah sebagai pahala. Ini adalah insentif bagi mereka untuk meninggalkan agama dengan pengetahuannya dan kembali kepada kenikmatan akan dirinya sendiri. Janji Tuhan ini memulihkan gereja kepada maksud sebermula Allah menurut ekonominya. Apa yang Tuhan ingin para pemenang lakukan adalah apa yang seharusnya dilakukan seluruh gereja dalam ekonomi Allah. Karena kemerosotan gereja, Tuhan datang untuk memanggil para pemenang untuk menggantikan gereja dalam perampungan ekonomi Allah. Makan buah pohon hayat bukan hanya merupakan maksud sebermula Allah terhadap manusia, tetapi juga akan menjadi hasil kekal dari penebusan Allah. Seluruh umat tebusan Allah akan menikmati pohon hayat yang adalah Kristus dengan semua kekayaan ilahi sebagai bagian kekal bagi umat tebusan sampai kekekalan. Tuhan dalam hikmat-Nya menjadikan kenikmatan akan dirinya dalam kerajaan yang akan datang sebagai pahala untuk mendorong orang-orang berimannya untuk mengalahkan pengetahuan agama yang menyimpang dalam ajaran-ajaran dan kembali kepada kenikmatan akan dirinya sebagai suplai hayat dalam kehidupan gereja saat ini untuk merampungkan ekonomi Allah. Makan pohon hayat, yaitu menikmati Kristus sebagai suplai hayat kita, harus menjadi perkara utama dalam kehidupan gereja. Isi kehidupan gereja bergantung pada kenikmatan atas Kristus. Namun, untuk menikmati Kristus menuntut kita untuk mengasihi Dia dengan kasih pertama. Kasih pertama akan membawa kita kepada pohon hayat. Ketika kita memberikan kasih pertama kita kepada Tuhan Yesus, Dia akan memberi kita makan dari pohon hayat. Mengasihi Dia dengan kasih pertama, kasih terbaik, adalah memberi Tuhan tempat pertama dalam segala hal. Untuk memberikan Dia tempat utama, kita harus rela
untuk disesuaikan, diremukkan, dan dijadikan bukan apa-apa, agar Tuhan memiliki jalan di dalam kita, melalui kita, dan di antara kita bagi pembangunan tubuh organiknya. Kita harus berdoa. Oh Tuhan Yesus, aku mencintaimu dengan kasih pertama, dan aku mencintaimu dengan kasih terbaik. Kasih pertamaku milikmu. Oh Tuhan Yesus, aku memberikan prioritas kasihku kepadamu. Jika kita meninggalkan kasih pertama kita kepada Tuhan, kita akan kehilangan kenikmatan atas Kristus dan kehilangan kesaksian Yesus. Hasilnya, kaki pelita akan disingkirkan dari kita. Ketiga hal ini, pertama mencintai Tuhan, kedua menikmati Tuhan, dan ketiga menjadi kesaksian Tuhan, harus berjalan bersama-sama. Ketika kita menang untuk kembali kepada Kristus sebagai kasih pertama kita dengan memberikan Dia tempat utama dalam segala hal dan dalam segala sesuatu, kita akan menikmati Dia sebagai hayat dan akan menyorotkan terang ilahi sebagai kaki pelita untuk menjaga kesaksian Yesus di lokalitas kita. Kita akan bersaksi tentang persona Kristus sebagai Allah dan manusia, serta kehidupan insani, penyaliban, kebangkitan, kenaikan, turun, dan penampakan kedua Kristus. Bersinarnya terang adalah kesaksian. Di setiap aspek kehidupan sehari-hari kita harus menyinarkan Kristus. Penyinaran ini adalah bersinarnya kaki pelita. Kita membutuhkan kasih, hayat, terang, dan kaki pelita. Maka kita akan diberi pahala oleh Tuhan dengan apa yang kita perhidupkan dan ada di dalam Dia. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas maksud sebermulamu, Kau mau manusia makan dari pohon hayat. Terima kasih melalui penebusan Kristus, jalan untuk menjamah pohon hayat kembali dibuka. Tuhan, dapatkan hari-hari kami, hari-hari yang senantiasa makan pohon hayat. Dalam kehidupan gereja kami, boleh menikmati Kristus sebagai suplai hayat. Mengasihi Tuhan dengan kasih yang pertama, kasih yang terbaik. Memberikan Dikau tempat yang utama dalam segala hal dan dalam segala sesuatu. Bahwa kami boleh menikmati Dikau dan menjadi kesaksian-Mu yang hidup. Di setiap aspek kehidupan sehari-hari kami boleh menyinarkan Engkau, menjadi kesaksian-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Amin.